Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indis Apriana. Saya dari kelompok 5 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan hadis dan sunnah, ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Muhammad Yusran Firdausi Ilyasa dan Muhammad Muzidul Mujhid. Pada pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis rasa kebertuhanan sebagai fitrah manusia dan memberikan argumen tentang sejarah hadis dan rasul, serta mampu mengkritisi penerapan sunnah dari hadis pada masa kini dalam konteks yang sesuai dengan peradaban zaman. Berikut adalah peta konsep terkait dengan materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian hadis. Yang kedua adalah macam-macam hadis. Dan yang ketiga, sejarah hadis. Keempat adalah isi kandungan dari hadis yang akan kita bahas. Dan yang kelima adalah interaksi dengan hadis dan sunnah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama adalah jadid, yang kedua qorib, dan yang ketiga khobar. Di mana jadid yaitu berarti sesuatu yang baru, sedangkan qorib berarti dekat atau sesuatu yang belum lama terjadi. Sedangkan khobar adalah kabar atau berita. Adapun menurut istilah, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Rasulullah SAW, baik dari segi ucapan, perilaku maupun perbuatan serta sifat. Adapun istilah lain yaitu adalah sunnah, di mana sunnah berasal dari kata sana yang memiliki arti yaitu cara atau jalan yang biasa ditempuh atau dilewati. Adapun menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan, perilaku maupun perbuatan. Dari pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keduanya saling berkaitan antara hadis dan sunnah, yaitu sama-sama datang dari Nabi Rasulullah SAW, di mana sunnah identik dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pembaca sebelumnya. Itu saya akan membacakan materi 2. Yang pertama adalah macam-macam hadis. Jadi para ulama membuat klasifikasi hadis menjadi beberapa macam. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Hadis sahih sendiri secara bahasa berarti benar, sehat, dan mulus. Menurut istilah, hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan illat. Itu yang dimaksud adalah hadis sahih. Nah, kedua ada hadis hasan, hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan labid, tidak terdapat syadz dan illah. Nah, ini hadis hasan nih hampir sama hadis sahih. Yang ketiga ada hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Suatu hadis dikatakan hadis dhaif jika sanadnya tidak bersambung, atau dengan kata lain sanadnya terputus, baik di akhir sanad maupun di tengah. Nah, yang terakhir ada hadis maudhu. Selain hadis sahih, hasan, dan dhaif, terdapat hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu suatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa memiliki dasar sama sekali, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Nah, itu dari macam-macam hadis. Oke, lanjut. Materi pembelajaran 3, sejarah hadis. Sejarah hadis sendiri yaitu pertama ada hadis masa Rasulullah, kedua hadis masa sahabat dan tabi'in, yang ketiga masa pembukuan hadis. Nah, kita yang pertama dulu hadis masa Rasulullah.
Hadis masa Rasulullah SAW merupakan manusia istimewa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh semua umat manusia, terkhusus umat Islam. Jadi adanya hadis itu untuk menjadi adanya nabi itu untuk menjadi contoh yang dihadiskan. Yang kedua, hadis masa sahabat dan tabi'in. Pada masa sahabat sampai tabi'in, hadis memiliki posisi penting. Selain sebagai sumber ajaran, hadis menjadi sumber ilmu. Pada masa itu, orang mencari ilmu dengan mencari hadis. Nah, jadi pada zaman sahabat sama tabi'in itu, orang mencari ilmu itu dengan cara mencari hadis, mencari cerita-cerita Nabi. Nah, yang ketiga, masa pembukuan hadis. Seperti dikemukakan di atas, penulisan hadis sudah dilakukan sejak masa Nabi SAW. As-Sifah As-Siddiqah merupakan kumpulan tulisan hadis Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Amr ibn As, Sahifah Abdullah ibn Umar, Jabir, dan Hamam ibn Munabbih. Tradisi penulisan hadis ini terus berlanjut hingga masa selanjutnya. Nah, ini masa pembukaan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang isi hadis dan cara memahaminya akan disampaikan oleh saya, Kaileasa. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta ulil amri. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Tentunya sebagai pedoman berperilaku, hadis memiliki beberapa fungsi yang bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai penjabaran apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti sholat yang telah diwajibkan dalam Al-Quran, namun belum ada penjelasan lengkap tentang bagaimana sholat harus dilakukan. Menetapkan sesuatu yang diperbolehkan dan dilarang, seperti menegaskan haramnya sesuatu yang memabukkan dan halalnya semua yang ada di laut, sekalipun itu bangkai ikan. Dan menetapkan sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Salah satu contohnya adalah tentang status mahram saudara sepersusuan. Teman-teman yang berbahagia, perlu diketahui bahwa hadis memiliki makna yang sangat universal. Sebagai contoh, ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas, "Janganlah wanita berpergian kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun, bila dilihat dari keadaan saat itu, keadaannya sangat berbahaya, karena saat itu sedang terjadi perang. Tentunya bila keadaannya seperti sekarang yang relatif aman, wanita diizinkan untuk pergi sendiri. Maka dari itu perlu cara khusus yang diterapkan dalam memahami hadis, yaitu melihat konteks masa lalu dan tentunya melihat konteks masa kini. Hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang membuat kesimpulan atau menetapkan fatwa harus orang yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak boleh orang yang belum memahami secara keseluruhan. Dengan begitu, hadis akan tetap menjadi pedoman yang tidak menyulitkan bagi teman-teman sekalian. Dari materi yang telah dipaparkan, kita bisa menarik kesimpulan terkait dengan materi hadis, yaitu hadis terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah hadis sahih, dan yang kedua adalah hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif, dan yang keempat adalah hadis maudhu. Di mana masing-masing dari jenis hadis ini sudah dijelaskan secara rinci di video ini. Kami harap teman-teman yang menonton bisa mengambil pelajaran dan menambah wawasan terkait hadis dan sunnah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 5 Pendidikan Agama Islam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan kami haturkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.